Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini akan dijelaskan pembahasan ujian akhir semester Statistika Industri 1 tahun 2019. Soal pertama akan dijelaskan oleh Rima. Oke, di sini akan dijelaskan soal pertama. Soalnya yaitu, setiap hari 10 turis dibawa oleh mobil dari hotel menuju ke sebuah dermaga kecil di tepi danau. Dari dermaga ini, sebagian turis yang menginginkannya dapat mengunjungi pulau yang ada di tengah danau menggunakan sebuah perahu yang hanya dapat mengangkut 5 orang penumpang. Penumpang yang tinggal dapat menikmati suasana pegunungan di sekitar danau. Jika probabilitas seorang turis akan mengunjungi pulau adalah 50%, tentukan A. Peluang bahwa terdapat 4 orang turis yang memutuskan untuk mengunjungi pulau. B. Ekspektasi atau rata-rata jumlah kursi perahu yang kosong karena 5 orang turis atau kurang memutuskan untuk mengunjungi pulau. C. Standar deviasi jumlah turis yang tidak dapat diangkut langsung ke pulau karena 5 atau lebih turis memutuskan untuk mengunjungi pulau. Penyelesaiannya yaitu untuk soal nomor 1, perahu hanya dapat mengangkut 5 penumpang dari 10 penumpang. Probabilitas turis akan mengunjungi pulau yaitu 50%. Diketahui N-nya sama dengan 10, X-nya sama dengan 5, P sama dengan 0,5, dan Q sama dengan 0,5. Soal tersebut merupakan distribusi binomial. Penyelesaiannya, yang A, peluang bahwa terdapat 4 orang turis yang memutuskan untuk mengunjungi pulau. Sesuai dengan rumus distribusi binomial, berarti di sini diminta 4 orang turis. Berarti P, X sama dengan 4. Rumusnya yaitu NCX, P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Sama dengan 10 kombinasi 4 kali 0,5 pangkat 4 dikali 0,5 pangkat 10 kurang 4. Hasilnya yaitu 0,205. Untuk soal yang B, ekspektasi atau rata-rata kursi yang kosong karena 5 orang turis atau kurang memutuskan untuk mengunjungi pulau. Di sini 5 orang turis atau kurang, berarti X-nya ada sebanyak 5. X sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai dengan 5. Karena 5 orang turis. Berarti untuk 5 kursi perahu yang kosong, X-nya sama dengan 0. Probabilitasnya yaitu B 0,10,0,5. Maksudnya di sini binomial X-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 10, dengan probabilitas P-nya sama dengan 0,5. Berdasarkan tabel binomial, dapatkan hasil 0,001. Untuk kursi perahu yang kosongnya 4, berarti X-nya sama dengan 1. Artinya kursi perahu kosong 4 berarti mengangkut 1 penumpang, makanya X-nya sama dengan 1. Untuk rumusnya yaitu sama dengan X-nya sama dengan 0, binomial, N-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 10, dan P-nya sama dengan 0,5, yaitu probabilitasnya 0,01. Begitu untuk kursi perahu yang kosongnya sampai dengan 0. Untuk kursi perahu kosongnya sama dengan 0, itu berarti X-nya sama dengan 5. Kursi perahu kosongnya sama dengan 0, X sama dengan 5 itu menunjukkan bahwa penumpang yang diangkut sebanyak 5. Berarti binomial 5, 10, dan 0,5 sama dengan 0,24. Selanjutnya kita hitung nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi kursi kosong yaitu 5 dikali 0,001 ditambah 4 kali 0,1 ditambah 3 kali 0,044 ditambah 2 dikali 0,117 ditambah 1 kali 0,205 ditambah 0 dikali 0,204. Nilai ini sama kita menghitung nilai rata-rata. Didapatkan nilai ekspektasi kursi kosongnya yaitu 0,615. Untuk soal yang C, standar deviasi jumlah turis yang tidak dapat diangkut langsung ke pulau karena 5 atau lebih turis memutuskan untuk mengunjungi pulau. Berarti di sini kita diminta untuk menghitung standar deviasi dari probabilitas distribusi binomial. Standar untuk mencari variansinya, VZ sama dengan EZ dikuadratkan dikurang EZ kuadrat. Karena diminta standar deviasi, maka diakarkan. Untuk
tabel pada soal nomor C itu kursi perahunya diganti dengan Z karena kursi perahu itu menunjukkan banyak kursi banyaknya, bukan menunjukkan kursi yang kosong. Berarti kursi perahu Z-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, probabilitasnya sama dengan 0,001. Begitu seterusnya untuk kursi perahu Z-nya sama dengan 5. Berarti X-nya itu besar sama dengan 5. Hal ini karena di soal dijelaskan bahwa jumlah turis yang tidak dapat diangkut langsung ke pulau karena 5 atau lebih turis memutuskan pulau. 5 atau lebih turis, makanya besar sama 5. Sesuai dengan rumus untuk menghitung besar sama 5, berarti kita menghitungnya menggunakan tabel, yaitu 1 dikurang PX kecil sama dengan 4. Untuk nilai PX kecil sama dengan 4 itu bisa dilihat pada tabel binomial. Nilainya hampir mendekati 1, sehingga 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita menghitung nilai EZ kuadrat. EZ kuadrat ini dimaksudkan di sini yaitu nilai n yang kita kuadratkan yaitu 0 kuadrat dikali dengan 0,001 ditambah 1 kuadrat dikali 0,01 ditambah 2 kuadrat dikali 0,044 begitu seterusnya, dan didapatkan hasil EZ kuadrat sama dengan 4,523. Untuk EZ yang kita kuadratkan itu berarti nilai ekspektasi yang kita dapatkan pada soal yang B itu kita kuadratkan. 0,6152 kita kuadratkan didapatkan hasil 0,3782. Untuk mencari standar deviasi Z sesuai dengan rumusnya berarti akar EZ kuadrat dikurang EZ yang kita kuadratkan. Itu 4,523 ditambah 0,3782 sama dengan 2,213. Selanjutnya soal yang kedua akan dijelaskan oleh Lala. Baiklah, di sini akan dibahas mengenai soal nomor 2. Soalnya adalah mobil datang ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar buka 24 jam dengan rata-rata 1 mobil per 12 menit. Waktu antar kedatangan mobil mengikuti distribusi eksponensial. Yang pertama, A. Tentukan peluang bahwa tidak ada mobil yang datang dalam 1 hari. B. Tentukan peluang bahwa ada 50 buah mobil yang datang dalam rentang waktu jam 10 hingga jam 16 WIB. Jika diketahui bahwa 40 mobil sudah datang dalam jangka waktu 13 sampai 15 WIB. Yang C, mobil ke-20 datang pada pukul 10 WIB. Tentukan peluang bahwa mobil ke-21 datang setelah jam 11 WIB. Untuk pembahasannya, yang soal A, pertama kita cari dulu lambdanya, yaitu 1 mobil per 12 menit diubah ke dalam jam, maka 1 mobil per 0,2 jam, hasilnya adalah 5 mobil per jam, atau 120 mobil per hari. Untuk yang A, peluang tidak ada mobil yang lewat dalam 1 hari. Karena dicarinya adalah kendaraan, maka kita mengikuti distribusi Poisson. Dimasukkan rumus, yaitu E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat 0 per 0. Lalu kita masukkan angkanya hingga didapatkan hasilnya adalah 7,6668 kali 10 pangkat min 53. Kemudian soal yang B, peluang lewatnya 50 mobil dalam rentang waktu 10 hingga jam 16 dan peluang 40 mobil dalam rentang waktu jam 13 hingga jam 15. Untuk T yang pertama itu adalah 3 jam karena dari jam 10 hingga jam 13 itu memiliki rentang waktu 3 jam. Kemudian untuk T yang kedua adalah 1 jam karena pada waktu jam 15 hingga jam 16 itu memiliki rentang waktu 1 jam. Untuk X-nya dikurangin dari peluang yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu 50 dikurang 40, sehingga X-nya adalah 10. Untuk lambdanya digunakan yang 5 mobil per jam, karena kita menghitung dalam satuan jam. Lalu kita cari untuk P, X sama dengan 10, untuk T yang 3 jam, dimasukkan rumusnya hingga didapatkan hasil 0,04861075. Sedangkan untuk yang T1, dimasukkan dengan rumus yang sama,
T-nya diganti dengan 1 sehingga didapatkan hasil 0,01833. Kemudian hasil dari kedua T3 dan T1 tadi ditambahkan dan hasil akhirnya adalah 0,0699. Kemudian yang soal C, mobil ke-20 datang pada pukul 10. Berapa peluang mobil ke-21 datang setelah pukul 11? Dari jam 10 hingga jam 11 itu memiliki rentang waktu 1 jam, sehingga T-nya adalah 1 jam, dan lambdanya yang digunakan adalah 5 mobil per jam karena kita menghitung dalam 1 jam. Karena kita menghitung untuk waktu, maka digunakan distribusi eksponensial. Dimasukkan rumusnya 1 kurang P, T lebih kecil atau sama dengan 1, kemudian angkanya dimasukkan dan didapatkan hasil 0,0067. Selanjutnya akan dibahas soal nomor 3 oleh Aufa. Baiklah, di sini akan dijelaskan soal nomor 3. Soalnya yaitu umur aki mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 5 tahun dan standar deviasi 12 bulan. A. Tentukan peluang bahwa sebuah aki akan gagal dalam waktu kurang dari 4,75 tahun. B. Jika dibeli 3 buah aki, berapa peluang bahwa semuanya berumur kurang dari 4,75 tahun? C. Tentukan masa garansi yang harus diberikan oleh produsen jika produsen menghendaki hanya 5% dari semua aki yang terjual akan diganti karena rusak dalam masa garansi. Untuk yang pertanyaan A, yaitu peluang aki gagal dalam waktu kurang dari 4,75 tahun. Dari soal dapat diketahui yaitu rata-ratanya 5 tahun, sedangkan standar deviasinya 12 bulan, berarti 1 tahun. Di sini dimasukkan ke rumus distribusi normal, di mana rumusnya X kurang mu per standar deviasi, sehingga diperoleh nilai min 0,25. Nilai min 0,25 ini bisa dilihat pada tabel distribusi normal atau tabel Z-nya, sehingga diperoleh nilai 0,4013. Berarti peluang aki gagal dalam waktu kurang dari 4,75 tahun adalah 0,4013. Untuk soal yang B, jika dibeli 3 buah aki, berapa peluang bahwa semuanya berumur kurang dari 4,75 tahun? Untuk permasalahan ini menggunakan pendekatan distribusi normal terhadap binomial, di mana N-nya adalah 3, sedangkan mu-nya adalah N dikali P. P-nya didapatkan dari soal yang dibahas di A tadi. Berarti nilai mu-nya 1,2039. Sedangkan standar deviasinya adalah akar dari NPQ. Q ini adalah nilai 1 dikurang P, berarti 0,5987. Yang diakarkan dan didapatkan hasilnya 0,849. Kemudian, untuk mencari peluangnya, PX sama dengan 3, karena di sini sama dengan, berarti perlu dicari nilai batas kiri dan batas kanannya. Batas kirinya itu mengurangi dengan 0,5, sedangkan batas kanannya menambahkan dengan 0,5. Berarti batas kanannya itu 3,5. Sehingga bisa dimasukkan ke rumus untuk X1, masukin ke rumus distribusi normal, diperoleh nilai Z untuk X1-nya 1,5. Sedangkan nilai Z untuk X2-nya itu 2,7. Terus, dimasukin ke peluang tadi, P0 kecil, Z-nya yang besar, Z besar 0, kecil 2,7, dikurang PZ kecil 1,53, besar dari 0. Nilai ini dapat dilihat pada tabel distribusi normalnya dan diperoleh nilai 0,058 atau mendekati 0,06, sehingga dapat disimpulkan peluang ketika aki berumur kurang dari 4,75 tahun adalah 0,06. Untuk soal yang C, tentukan masa garansi yang harus diberikan produsen jika produsen menghendaki hanya 5% dari semua aki yang terjual akan diganti karena rusak dalam masa garansi. Dalam soal ini diketahui nilai 5% yaitu 0,05, sehingga PZ kecil sama X kurang 5/1 sama dengan 0,05. Nilai 0,05 bisa dilihat pada tabel distribusi normalnya. Karena nilai 0,05 nggak ada, jadi
dilakukan interpolasi data seperti yang ada di slide yang sebelah kanan, sehingga diperoleh nilai U-nya min 1,645. Yang berarti X kurang 5 sama dengan min 1,645. Berarti nilai X-nya sama dengan 3,355. Yang dapat disimpulkan, masa garansi yang harus diberikan produsen adalah 3,355 tahun, atau sekitar 40 bulan. Sekian pembahasan ujian akhir semester Statistika Industri 1 tahun 2019. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.